Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mempresentasikan hasil eh, proposal project kita yang kita ambil temanya itu implementasi sistem ERP pada Konsina. Pada presentasi kali ini kita eh, untuk sebagai tugas dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak yang diampu oleh dosen kita, Bapak Sulistianto, AMI, SPD, MM, Nkom. Nah, kita masuk ke latar belakang dan alasan kenapa kita eh, memilih tema ini. Jadi, salah satu eh, proyek kita ini kita ambil dari salah satu klien kita, namanya Konsina. Konsina ini dia merupakan perusahaan penjualan alat-alat outdoor. Nah, jadi mereka ini punya permasalahan dalam segi penjualan, kemudian juga manajemen inventaris, karena mereka ini sekarang ini sebelumnya masih menggunakan manual. Nah, jadi dari kita mau coba untuk mengajukan proposal bagaimana proposal kita ini dapat membantu Konsina ke depannya. Nah, fitur-fiturnya itu ada berbagai macam, antara lain ada point of sale, kemudian ada manajemen akuntansi, manajemen produk atau inventories, kemudian juga kita ada analisa-analisa menggunakan pembayaran mesin. eh, Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita ada beberapa rumusan masalah yang kita bahas. Yang pertama, eh, bagaimana teknologi digital ini dapat membantu Konsina dalam penyulapan penjualan dan manage inventory mereka. Bagaimana kita dapat melakukan analisa tentang perilaku konsumen dan tren pasar. Kemudian kita juga diharapkan dapat buat suatu strategi penjualan apa yang bisa kita gunakan, kemudian berapa lama sih waktu yang dibutuhin untuk implementasi sistem pada Konsina. Oke, untuk selanjutnya tujuannya itu ya supaya tadi kita pertama bisa apa namanya implementasi untuk menginventarisasi proses, kemudian perencanaan, strategi juga kita meminimalisir kesalahan-kesalahan yang didapat oleh dari segi user maupun analisa-analisa ke depannya. Bagaimana proposal dan sistem kita akan dijalankan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Mas Daniel, boleh dipersilakan. Ya, selanjutnya ada penerapan digitalisasi bisnis, yaitu ada sistem POS atau Point of Sale. Pada sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi penjualan secara real time yang memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dan meningkatkan akurasi data. Integrasi inventaris yang kedua, yaitu adalah sistem POS memperbarui stok secara real time, meminimalisir kekurangan barang. Yang ketiga ada analisis penjualan, adalah data penjualan dianalisis untuk mengidentifikasi tren, produk terlaris, dan jam penjualan tertinggi. Selanjutnya ada manajemen akuntansi dan dashboard penjualan. Itu adalah sistem akuntansi mengelola data keuangan perusahaan. Dashboard penjualan memvisualisasikan kinerja penjualan. Keuntungan meliputi transparansi keuangan yang pertama adalah transaksi keuangan tercatat rapi, memudahkan pelacakan pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua adalah laporan keuangan, yaitu adalah sistem menghasilkan laporan keuangan otomatis, laba rugi, neraca, arus kas untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada dashboard interaktif. Dashboard menampilkan data penjualan real time dalam grafik dan label untuk analisis cepat dan akurat. Selanjutnya ada manajemen produk atau inventaris. Sistem manajemen inventaris membantu dalam pengelolaan stok produk secara efisien. Fitur-fitur utama yang dapat dimanfaatkan adalah yang pertama ada darurat stok otomatis,
yaitu setiap perubahan stok, baik karena penjualan, pembelian, atau retur, akan langsung tercatat di sistem. Yang kedua ada pelacakan produk. Sistem memungkinkan pelacakan produk dari gudang hingga ke toko, meminimalkan kehilangan atau kesalahan dalam manajemen stok. Yang ketiga ada pembaruan stok otomatis, yaitu adalah sistem memungkinkan pelacakan produk dari gudang hingga ke toko, minimalkan kehilangan atau kesalahan dalam manajemen stok. Selanjutnya ada analisis prediktif dengan pembelajaran mesin. Sistem ini mendukung integrasi dengan algoritma pembelajaran mesin untuk analisis prediktif. Keuntungan dari analisis prediktif ini meliputi yang pertama adalah prediksi permintaan, yaitu memperkirakan produk mana yang akan populer di masa mendatang, sehingga perusahaan dapat mempersiapkan stok dengan lebih baik. Yang kedua ada optimasi stok, yaitu menghindari overstock atau stock out dengan memprediksi kebutuhan stok berdasarkan tren penjualan sebelumnya. Yang ketiga ada strategi pemasaran, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang lebih tetap sasaran dengan memahami pola pembelian pelanggan. Selanjutnya saya akan kepada Hieronymus. Baik, untuk penjelasan selanjutnya sambil alih. Di sini ada implementasi ERP pada Konsina. Dengan mengadopsi sistem ini, Konsina dapat mengintegrasikan seluruh operasional bisnisnya dalam satu platform yang memberikan eh, visibilitas penuh dan kontrol yang lebih baik atas semua proses bisnis. Langkah-langkah implementasi sistem di Konsina meliputi keunggulan penerapan, yaitu ada analisis kebutuhan, instalisasi dan konfigurasi, ada migrasi data, pelatihan pengguna, pengujian dan validasi, ada go live dan monitoring. Dengan penerapan bisnis digital, Konsina dapat meraih efisiensi operasional yang lebih tinggi, meninggalkan akurasi data, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai perilaku konsumen serta tren pasar, sehingga dapat mengimplementasikan strategi penjualan yang lebih efektif. Next. Nah, di sini ada estimasi waktu yang diperlukan, di mana implementasi ERP biasanya membutuhkan beberapa tahap, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada analisis kebutuhan, instalasi dan konfigurasi, migrasi data, pelatihan pengguna, pengujian dan validasi, serta go live dan monitoring. Berikut adalah estimasi waktu yang umum untuk setiap tahap berdasarkan pengalaman dalam mengimplementasikan ERP. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan 2 sampai 4 minggu. Dan yang kedua ada instalasi dan konfigurasi, yaitu 2 sampai 3 minggu. Dan yang ketiga ada migrasi data. Pelaksananya 3 sampai 6 minggu. Dan yang keempat ada pelatihan pengguna, pelaksananya untuk 2 sampai 3 minggu. Dan yang kelima ada pengujian dan validasi 3 sampai 5 minggu. Dan yang terakhir go live dan monitoring pesanannya 2 sampai 4 minggu. Jadi total estimasi waktu yang dilakukan adalah 14 sampai 25 minggu. Next.
Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke Mas Dana. Oke, selanjutnya ingin menjelaskan tentang tampilan program yang kita buat tentang Konsina. Yang pertama ada tampilan login, kedua ada tampilan apps menunya, pilihan menunya, dan yang ketiga ada tampilan dashboard. Selanjutnya ada tampilan POS dashboard yang akan digunakan oleh user. Setelah itu akan tampilan pos kasir untuk menginput barang, tampilan pos kasir dalam mode bayar, dan tampilan pos kasir untuk mencetak resi. Selanjutnya ada tampilan untuk tim accounting. Nah, perbandingan implementasi sistem bisnis, manajemen bisnis dan bisnis berbasis digital ini membawa perubahan yang signifikan dan dan efisiensi serta efektivitas operasional di Konsina. Penerapan sistem digital di Konsina membawa peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan akurasi data juga. Sistem otomatisasi dan integrasi yang ditawarkan oleh sistem ini dapat mengurangi kesalahan manual, mempercepat proses untuk bisnis, dan menyediakan wawasan berbasis data yang mendalam, memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih informasi dan strategis. Selanjutnya, metode manual sebelumnya cenderung memakan waktu lama, rentan terhadap kesalahan, dan kurang efisien dalam mengelola data serta mengambil keputusan strategis. Untuk kesimpulan dilanjutkan oleh Mas Afif, silakan. Baik, untuk presentasi saya akan lanjutkan. Di sini untuk kesimpulan yang didapat untuk penerapan sistem manajemen berbasis bisnis digital di Konsina ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Nah, beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi ini adalah tentunya adalah peningkatan efisiensi kerja, manajemen integrasinya, dan analisa data yang lebih baik dan pengelolaan inventaris yang lebih efisien. Tentunya ini sangat bagus untuk perkembangan oleh di perusahaan konsinanya. Selanjutnya. Nah, untuk saran diberikan pelatihan yang memadai kepada staf mengenai penggunaan sistem. Entah itu pemahaman yang baik tentang sistem ini akan memastikan bahwa seluruh fitur dan fungsi dapat dimanfaatkan dengan optimal. Nah, lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan sistem untuk memastikan bahwa semua modul berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan operasional. Lalu, pertimbangkan terus untuk mengembangkan dan memperbarui fitur-fitur yang ada di sistem ini sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis dari Konsina. Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan Konsina dapat terus meningkatkan efisiensi kerja operasionalnya dan melakukan optimalisasi strategi penjualan serta manajemen inventaris, sehingga dapat tetap kompetitif di pasar dan mencapai tujuan bisnis yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok 2 mewakili untuk menutup presentasi kami di mata kuliah dari Bapak Sulis yang mengampu eh, mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Begitu. Apabila ada salah atau penjelasan yang kurang dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.